Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangga. Makanya tetangga disebut dalam Al-Quran. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga ini ada ring-ringnya. Ring yang paling dekat wal jari dzil qurba. Tetangga tapi juga kerabat. Tetangga kerabat. Atuk dulu punya tanah, lalu kemudian anak-anaknya dibuat rumah, lalu kemudian cucu-cucunya. Nah, ini yang paling dekat. Tapi ada yang sesudah itu ring dua, wal jaril junubi. Tetangga hanya sekedar dekat tapi tak ada hubungan darah. Nah, itu. Jadi apa bukti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Memuliakan tetangga. Karena kalau sampai masanya sulit, mati, sakit, tetangga itulah yang akan datang. Tak mungkin saudara kita yang dari Jakarta datang. Tak mungkin sahabat kita yang dari Makassar menolong. Tak mungkin kawan yang dari Banjarmasin. Yang datang itu adalah tetangga yang dekat-dekat. Berapa orang, berapa rumah tetangga kita itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. 40, 40, 80, 40, 40, 160. Dulu begitu, muka, belakang, kanan, kiri. Sekarang orang tinggal di kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Tinggal di rumah-rumah sarang burung walet. Yang bentuknya petak-petak, kotak-kotak kecil. Sampai 100 lantai ke atas. Nah itu, sekarang orang tak ada lagi kenal mengenal. Berapa banyak orang mati di apartemen yang tahu security karena bau bangkai. Cangkanya bangkai tikus. Panggil anjing herder, buka pintu, orang lah terbujur. Mati. Tak ada kenal mengenal. La salam wala kalam. Jangankan dulu masih ada orang nengok muka. Walaupun tak ada salam nampak muka. Sekarang muka pun tidak. Dari pagi sampai pagi asyik menengok HP-nya. Sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh. Apalagilah hati manusia. Kita selama bertetangga, berkawan, bersahabat nih mungkin salah parkir. Mungkin salah pandang. Mungkin salah tengok. Mungkin salah cakap. Kami semua minta maaf. Baik Tuhan. Sehingga hubungan pun menjadi baik. Kalau mau melihat orang baik tak baik, maka lihatlah bagaimana sikap interaksi sosial. Falyukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangga. Hendaklah muliakan tetangga artinya berbagi kepada tetangga. Makanya dulu ada istilah jangan sampai bau asapnya, bau harumnya sampai tercium dia tapi makanannya tak sampai. Sakit hatinya. Nah, dulu orang bertetangga masih sampai baunya. Sekarang bau pun tak sampai. Saking kan parahnya. Makanya kata Nabi kepada sahabat yang bertetangga, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak banyak kan kuahnya. Mungkin ayamnya sebuntut atau ayam ceker ayam atau sayap ayam 2-3 potong. Banyak kan kuah, kaldu, kentang, wortel banyak kan. Bagi ke adik-adik, mahasiswa-mahasiswi di masjid, anak yatim fakir miskin, sahabat-sahabat kerabat tetangga, kawan-kawan bagi. Sampai-sampai kata Nabi, ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebiji, belah jadi 2. Engkau sebelah, aku sebelah. Kata Nabi kepada Aisyah, istrinya itu, ittaqin nar, jaga dirimu dari neraka, walau bisyiqqi tamrah, walau sebelah kurma. Ternyata nikmat menerima dengan nikmat berbagi itu dirasakan oleh orang-orang yang suka berbagi. Bapak Ibu mungkin pernah menerima pembelian orang, tapi ada yang paling nikmat adalah ketika kita bisa berbagi. Makanya ada The Miracle of Giving. Ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu
merasakan nikmat yang luar biasa. Saya tak pernah saya rasakan nikmat memberi ini Pak Ustaz. Pernah kau memberi? Tidak. Patutlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, kalau mau menengok orang itu beriman, tetangga saya itu beriman Pak Ustaz. Apa bukti iman? Ke Makkah setahun 3 kali. Pernah kau dikasihnya air zam-zam, setetes pun tak meleleh Pak Ustaz. Bukan itu tanda iman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, memuliakan tamu. Yukrim di situ berbagi kepada jarahu, tetangga-tetangga dekat. Kalau berbuat baik kepada orang jauh, mungkin ada yang diinginkan dari orang jauh. Makanya kalau ada undangan hari Sabtu, hari Ahad, kita sedang menginventarisir undangan, tengok dulu. Ring 1, ring 2, ring 3. Siapa yang ring 1? Kerabat, tetangga. Ring 2, tetangga tapi tak kerabat. Ring 3, kerabat tapi tak tetangga. Nah itu dulu. Orang sekarang enggak. Siapa yang pertama kali? Bupati. Habis itu wakil bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, lurah, RT, RW. Awak bawah-bawah lah. Kan begitu. Orang yang dilihat itu bukan dari status sosial. Karena status-status ini akan hilang. 5 tahun, 10 tahun hilang. Tapi status yang tadi tak akan hilang. Status kerabat dengan tetangga hanya akan hilang ketika kematian datang. Makanya berapa banyak kita yang pindah-pindah rumah, begitu bertemu dengan tetangga tadi, oh engkau tetangga saya waktu SD dulu. Berkesan luar biasa. Bapak Ibu merasakan itu kalau hubungan kita baik-baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangga dengan berbagi kepada tetangga. Yang terakhir, yang ketiga. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana melihat orang, iman orang, bagaimana dia memuliakan tamu. Kadang orang ini memuliakan tamu tengok status sosial. Kalau tamu tadi level-level bupati, gubernur, wali kota, itu keluar minuman-minuman, teh botol, macam-macam. Tapi kalau hanya orang biasa, air putih aja lah. Macam kita malam ni lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ada orang yang tak percaya hari akhirat. Ada. Kata dia dunia ini kekal abadi, tak ada kiamat. Terus aja begini. Mana itu kiamat? Mana kata. Dia tantang. Sedangkan kita percaya. Idza sama'um fatarat, nanti sampai masanya langit ini terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet Mars, Neptunus, Pluto bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dari Selat Malaka naik ke atas Pekanbaru nih, macam tsunami yang maha dahsyat. Wa idzal quburu bu'sirat, saat itu semua yang mati-mati dibangkitkan menghadap Allah. Waktu itulah baru orang alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu dia baru sadar bahwa sesungguhnya dia belum beramal. Jadi cerita orang tak percaya sama hari akhirat itu bukan zaman sekarang. Ateis, Tuhan tak percaya, akhirat tak percaya, kiamat tak percaya. Pokoknya sampai kapanpun kata dia, bumi tetap mengedari matahari terus. Tapi ada juga orang yang percaya dunia akan berakhir tapi tak percaya Tuhan. Dunia ini kata dia akan berakhir tapi bukan Tuhan yang menghancurkannya. Ada meteor besar yang menurut prediksi dia tahun 1000 sekian seribu tahun lagi, maka meteor ini akan menabrak. Menurut perhitungan ilmu astronomi, meteor besar ini akan menabrak bumi, bam, pecah, hancur. Nah ini sudah ada juga zaman Nabi, namanya Dahriyun. Namutu, kita hidup, wa nahya, kita mati, wa ma yuhlikuna illa dahar. Kita binasa bukan karena Tuhan tapi karena masa. Sampai masanya hamil,
sampai masanya lahir, sampai masanya anak-anak, sampai masanya remaja, sampai masanya dewasa, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Tak ada Tuhan. Tuhan tak pernah. Ya, sedangkan ini makana yu'minu billah. Ada pula lagi kelompok yang tak meyakini akhirat. Ini pun sudah ada zaman Nabi. Jadi sesungguhnya yang kita kaji malam ini zaman berganti, musim berubah, tapi isi dunia ini itu-itu saja. Zamannya berganti, cara bicara berubah, alat telekomunikasi maju canggih, tapi isi dunia yaitu orang tak percaya sama Allah, percaya dunia berakhir bukan karena Allah, percaya dunia ini tidak berakhir. Dan kemudian ada lagi nama kelompoknya zaman Nabi itu orang-orang mulhid, ateis, tak percaya kepada Tuhan. Ada lagi satu kelompok yang tak percaya bahwa kita sesudah mati hidup lagi. Diambilnya tulang yang sudah kering kerontang, ditunjukkannya kepada Nabi. Namanya Asi bin Wa'il. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apa bisa Tuhan menghidupkan tulang yang sudah hancur, kering, kerontang, putih, tak ada lagi lemak, daging, sumsum. Sanggup tak dia membuat ini hidup lagi? Kata Nabi. Nabi diam. Karena Nabi tak bicara kalau tak ada wahyu. Sampai akhirnya turun malaikat Jibril membawakan wahyu. Dibacakannya, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Qul, katakan kepada si Asi bin Wa'il yang tak percaya itu, hai Muhammad, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan dia sekali lagi nanti adalah dia yang dulu menciptakan si Asi bin Wa'il dari tidak ada apa-apanya menjadi ada di alam semesta. Setelah itu dibuatnya menjadi tidak ada, dan dia kuasa membuat dia bisa bangkit balik lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan kita percaya itu. Man kana yu'minu billah, aku percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, aku percaya pada akhirat. Menggerakkan anak lidah, percaya engkau sama Allah sama hari akhirat? Sama, percaya. Percaya kepada Allah kepada akhirat? Percaya. Percaya kepada Allah dan hari akhirat, dunia akan baik? Percaya. Apa buktinya? Cakap baik-baik atau diam? Apa buktinya? Muliakan tetangga. Apa buktinya? Muliakan tamu. Itulah tandanya. Tapi yang tiga ini kita kaji malam ini untuk mengukur diri kita, bukan dipakai untuk mengukur orang. Saya khawatir orang setelah belajar ini malam ini besok dia bertamu ke rumah orang. Habis itu baru dia komen. Balik dari situ langsung update status. Kelihatannya kawanku ini tak beriman. Bukan itu tujuan. Karena orang biasanya kalau baru ikut silat, silat orang yang dia ukur. Bukan silat dia. Orang kalau baru ikut ukuran meter-meteran, baru beli meteran, yang diukurnya meteran itu untuk ngukur orang, bukan untuk ngukur diri dia. Malam ini kita pakai hadis ini untuk mengukur diri kita. Hai Abdul Somad, kalau kau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakapmu sikit, kalaupun bercakap bermakna. Hai Abdul Somad, kalau memang kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka engkau muliakan tetanggamu, berbagi. Hai Abdul Somad, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kau muliakan tamu-tamumu. Begitu cara kita berpikir. Bacalah Quran seakan Quran itu turun kepada dirimu dan engkau yang ditegurnya. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, hai engkau yang masih berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, beri peringatan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, bangunlah engkau sholat tahajud. Seakan-akan kata engkaunya itu ke kita, ditembakkan, ditujukan. Bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mengaji. Sehingga kalau pengajian merubah perilaku, berakhir berhasil. Kalau pengajian merubah rasa cita-cipta, berakhir berhasil. Kalau pengajian merubah cara pola pikir, pandang, mindset terhadap kehidupan, maka berakhirlah kajian itu dengan keberhasilan. Tapi kalau mengaji hanya sekedar menambah pengetahuan untuk mendebat orang, untuk mengatakan lebih hebat, untuk ini, itulah yang dikatakan Nabi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah,
tapi dia tuntut ilmu untuk membodohi orang-orang jahil, untuk mendebat ulama, lam yajid irfal jannah, dia tak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, lam yajid irfal jannah, bau surga pun tak dia dapatkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua-semua yang tak baik tadi, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua potensi yang diberikan Allah mesti kita manfaatkan. Bagaimana merubah orang yang personal menjadi sebuah komunitas. Alhamdulillah sudah ada komunitasnya. Dulu ada namanya komunitas kitab kuning, almarhum Ustadz Zulkifli R. Kemudian komunitas tafakuh, pengajian Dr. Mustafa Umar. Ada lagi komunitas kajian Ustadz, banyak komunitas. Nah sekarang setelah komunitas ini bergerombol, berkumpul, bagaimana merubah kerumunan manusia ini, tidak sekedar berkerumun habis itu bubar, bagaimana memanage merubah kerumunan menjadi kekuatan. Yang sebelumnya hanya sekedar berkerumun, tapi tak tahu siapa yang sakit, siapa yang sedang berada di ICU, siapa yang sedang ekonominya susah, siapa yang belanjanya tak dapat makan malam, kita tak tahu. Hanya sekedar datang ngaji pulang, datang ngaji salam kiri kanan pulang, nama pun tak tahu, alamat pun tak tahu, ada yang sakit, ada yang mati pun tak tahu. Si anu meninggal iya, jamaah kita tuh, ini fotonya, tak pernah nampak aku. Berubah, bagaimana merubah pertemuan kerumunan manusia ini menjadi sebuah kekuatan. Batu-batu bata yang berserak-serakan di tanah lapang tak ada kekuatan. Tapi ketika datang tukang mengambilnya, lalu dicomotnya, lalu disusunnya, diikatnya, direkatnya pakai semen, maka menjadi bangunan yang kokoh. Ada yang menyatukannya. Para ulama kita menyatukan, lalu berubahlah menjadi kekuatan. Sehingga fitnah-fitnah yang datang menerpa, badai kencang, angin puting beliung, karang yang tajam, tidak akan merusak bangunan, tidak akan merusak sampan perahu yang kuat, yang kokoh tadi. Kenapa demikian? Karena akarnya terhunjam ke dalam tanah, asluha, akar tunggal ke dalam, wa far'uha fis sama, pucuk akarnya menancap sampai ke awan langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaji kita malam ini bagaimana kita mengukur iman kita, apakah sudah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.